Shalom dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam ibadat online kita, dan pada minggu ini kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 4. Saya baca di sini. Saudara-saudaraku, anggaplah diri kamu berbahagia apabila mengalami bermacam-macam cobaan. Karena kamu tahu bahwa semasa kamu mengalami cobaan dan masih tetap percaya kepada Kristus, kamu sudah membuktikan bahwa kamu tabah menanggung penderitaan. Pastikan supaya ketabahan kamu untuk menanggung penderitaan itu berterusan, sehingga kamu menjadi benar-benar sempurna dan tidak kekurangan sesuatu pun. Inilah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan dengar pada hari ini yaitu ujian untuk kebaikan. Dan setiap ujian itu mendatangkan kebaikan kepada orang yang percaya. Nah, kalau kita melihat di dalam teks ini, di mana ditulis oleh Rasul Yakobus. Yakobus anak Zebedius. Nama ini berarti si pegang tumit. Dan arti yang kedua adalah penipu. Nah, penipu ini diambil sempena nama berkaitan dengan cerita Yakub yang mana telah menipu hak kesulungan abangnya Esau. Dan itulah sebabnya Yakobus itu arti yang kedua adalah penipu. Nah, Yakobus adalah sastrawan yang digelar bersama adiknya Yohanes sebagai anak-anak guru. Ya, anak-anak guru. Di dalam Markus pasal 3 ayat 17. Ya. Dan akhir hidup Yakobus ini, dia tetap teguh di dalam Tuhan dan sampai dibunuh dengan pedang oleh Raja Herodes Agripa yang pertama. Nah, ini kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 2. Nah, kalau kita melihat inti daripada ayat firman Tuhan ini, yang pertama sekali, ujian adalah suatu kebahagiaan. Saya baca ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua ini, anggaplah ataupun kita lihat bahwa pencobaan itu, ujian itu mendatangkan suatu kebahagiaan kepada kita sebenarnya. Walaupun kita berhadapan dengan berbagai-bagai pencobaan, tetapi itu adalah pencobaan yang biasa-biasa saja menurut firman Tuhan. Dan itulah sebabnya kita akan hadapinya dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Karena itu pencobaan adalah biasa saja. Dan yang kedua, kalau kita lihat pencobaan ini adalah pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dia tidak akan lebih berat berbanding dengan kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, pencobaan itu mempunyai impak yang positif untuk jangka masa yang panjang. Dan kalau kita bertahan di dalam iman kita, dan itu akan memberi kita satu kesan yang positif untuk jangka masa yang panjang. Inilah kelebihan dia kalau kita bertahan di dalam iman. Ya. Dan yang keempat, tangisan dan titisan air mata yang jatuh di hadapan Tuhan semasa kita berdoa, itu akan memberi kelegaan kepada kita. Dan Tuhan mendengar doa kita yang hancur. Dan apalagi kita menitiskan air mata dan Tuhan memperhatikan. Dan seterusnya dia akan melepaskan kita daripada pencobaan itu. Dia akan mengangkat kita. Dan akhirnya ada impak yang positif untuk hidup kita. Nah, yang kelima, penderitaan merupakan suatu pengalaman dan pendidikan yang terbaik untuk kita
sebagai satu persiapan menghadapi masa depan kita yang semakin mencabar. Dan di saat-saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah satu cabaran hidup kita. Tapi kalau kita bertahan di dalam iman kita, maka kita akan ada persiapan. Kemungkinan untuk tahun-tahun yang mendatang lebih mencabar lagi. Tetapi melalui dengan ujian, melalui dengan pencobaan-pencobaan ini yang kita hadapi, ini akan memberi kita kekuatan yang baru untuk menghadapi cabaran yang semakin mencabar pada masa akan datang. Nah, kita lihat yang kedua, ujian menghasilkan ketekunan. Ayat yang ketiga berbunyi demikian, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Ujian terhadap iman kita, akhirnya kita menjadi orang-orang yang tekun, yang taat, dan yang mengandalkan Tuhan. Nah, ujian merupakan ketekunan, latihan ketekunan. Nah, 40 tahun lamanya Tuhan memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun. Bila kita baca itu di dalam Alkitab, dan kita melihat bahwa bangsa Israel itu dilatih berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Dan perjalanan ini adalah ujian Tuhan untuk melatih mereka supaya taat, tekun, dan menjadi tahan lasak di dalam menghadapi kehidupan mereka pada masa itu dan pada masa akan datang. Nah, masalah dan penderitaan adalah latihan kita seumpama berjalan di padang gurun. Dan apabila kita berjalan di padang gurun itu kita dapat gambarkan suatu keadaan yang kering, penderitaan, masalah dan sebagainya yang dihadapi. Dan kesusahan ini membuat kita tertekan, stres, dan berbeban berat, sehingga boleh menyebabkan sakit penyakit, dalaman maupun luaran. Nah, dalam keadaan ini kita dilatih untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Dan percayalah di saat kita buntu dan juga suram, pasti Tuhan akan memberikan keajaiban. Tuhan akan mengadakan mukjizatnya. Karena dia tahu keperluan kita. Nah, yang ketiga, ujian membuahkan hasil. Saya baca dalam ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Kita akan memperolehi buah yang matang. Supaya apa kata firman Tuhan? Supaya kita menjadi sempurna dan utuh. Dan yang paling penting sekali, di dalam kita menghadapi pencobaan yang berat sekalipun, kita tidak kekurangan sesuatu apapun yang kita perlukan di dalam hidup kita. Jadi kita responi dengan hati yang positif apabila kita menghadapi keadaan yang sukar. Karena kita tahu ujian atau pencobaan itu membuahkan hasil. Nah, pencobaan yang ada walaupun sukar, tetapi respons kita mesti benar. Bukan seperti segelintir bangsa Israel pada zaman itu yang memberi respons yang negatif. Mereka mengeluh, keluh kesah, mereka bersungut-sungut, mereka bertengkar, dan saling menyalahkan di antara satu yang lain. Mereka menyalahkan pemimpin, dan yang paling teruk sekali mereka menyalahkan Tuhan. Dan akhirnya mereka ini binasa karena kepahitan dan juga mereka kehilangan fokus serta tidak bertahan di dalam iman. Apa kata firman Tuhan? Bertahan dalam pencobaan sehingga benar-benar menjadi sempurna dan tidak kekurangan sesuatu pun. Haleluya. Nah, sebagai kesimpulan, semasa di dalam pencobaan, kita seolah-olah berjalan di padang gurun yang ada kesukaran. Pada masa sekarang ini pun
seolah-olah kita berjalan di padang gurun yang sangat menekan kita. Ada kesukaran, ada bahaya, kekeringan dari segi ekonomi, dan juga ada penderitaan. Tetapi ujian atau pencobaan tersebut pasti mendatangkan kebaikan kepada semua orang yang percaya. Sebab iman kita dilatih dan dibentuk supaya kita semakin kuat, tabah, dan teruji. Nah, kalau kita lihat, yang pertama, ujian adalah suatu kebahagiaan. Yang kedua, ujian menghasilkan ketekunan. Dan yang ketiga, ujian itu membuahkan hasil yang disempurnakan oleh Tuhan. Semuanya oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Jadi jemaah yang dikasihi Tuhan, kita terus berdoa dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam keadaan yang sukar dan penuh dengan pencobaan, dengan ujian ini, mari kita bersandar kepada kuasa nama Tuhan. Karena bagi Tuhan itu luar biasa. Apapun ujian, apapun pencobaan, itu semuanya mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi mari kita tetap bertahan di dalam iman kita. Inilah firman Tuhan, dan Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Amin.